Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, jadi satu hal yang sangat penting buat kita, apalagi buat para ayah, para suami, bahwa salat Jumat yang kita lakukan tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana salat Jumat kita kali ini mendapatkan modal takwa yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga buat anak-anak yang hadir pada kesempatan salat Jumat kali ini, mudah-mudahan salat Jumat kita kali ini salat Jumat yang membuat anak-anak semua tahu bagaimana menjadi anak yang soleh dan mampu berbakti kepada orang tuanya. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah di pelaksanaan sholat Jumat ini, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita sebuah sikap, boleh jadi juga sebuah sifat, bagaimana kita seorang laki-laki mampu bertanggung jawab dengan modal takwa. Jika keluarga kita ingin sakinah, mawaddah, warahmah, paling tidak 3 komponen keluarga di rumah kita masing-masing: seorang istri mampu taat, seorang suami mampu bertanggung jawab, dan seorang anak mampu berbakti. Bagaimana kita tahu di sekitar kita sebuah fenomena, ya, bagaimana kemudian saya pribadi sebagai khotib sering mendapatkan konsultasi anak-anak, khususnya anak laki-laki yang akhirnya tidak belajar menjadi seorang lelaki karena kesibukan ayahnya. Dia belajar banyak dari ibunya, tidak salah, tapi kemudian karakter laki-lakinya tidak terbentuk dengan utuh. Yang kedua, seorang suami yang dengan mudah ketika menghadapi kendala keluarga, apakah dengan pasangan, apakah dengan keluarga besarnya atau dengan keturunannya, dengan mudah meninggalkan kewajibannya. Yang ketiga, ada seorang ayah yang dengan mudah juga mentelantarkan keluarganya. Dia hadir di rumah, tapi tidak paham, bahkan cenderung mengabaikan kewajiban seorang ayah sebagai seorang pemimpin dalam keluarganya. Maka pada kesempatan kali ini khotib ingin berbagi bagaimana modal takwa ini bisa membuat kita semakin bertanggung jawab. Yang pertama, menjaga, menasehati dan memberikan pengajaran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, yakni adalah jagalah diri kalian dengan menjalankan apa yang diperintahkan kepada kalian dan menjauhi apa yang dilarang bagi kalian. Ini adalah tafsir untuk kita semua. Lalu wa ahlikum, dan keluargamu yang dimaksud adalah dengan memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan melarang mereka berbuat maksiat. Naru waquduhan nas wal hijarah, yakni dari api yang besar yang menyala dengan manusia dan batu, sebagaimana api lain yang menyala dengan kayu. Ibnu Jarir mengatakan, maka wajib bagi kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita agama dan perbuatan baik serta adab yang sangat mereka perlukan di masa-masa kekinian ini. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kullukum ra'in famas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Maka jamaah Jumat rahimakumullah, jangan sampai salah melangkah, salah berbuat. Untuk para ayah, para suami, pada kesempatan kali ini pendidikan terbaik bukan diserahkan pada ibu di rumah, istri di rumah, tapi tanggung jawab itu ada pada seorang laki-laki. Kalaupun kemudian peran itu berbagi, tetap yang bertanggung jawab adalah seorang suami, seorang ayah. Yang kedua adalah menyiapkan generasi penerus yang lebih kuat secara jasmani dan rohani, bahkan kesejahteraan duniawi. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak atau keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesehatan mereka. Kita yang ingin tahu kualitas takwa kita, takutkah kita ayah dalam usia kita, dalam kehidupan kita, keturunan kita tidak siap untuk mendapatkan kesejahteraan ruhiyah atau ruhani dan jasmaninya. Maka ini adalah bagian dari takwa kita. Maka kiatnya di ayat berikutnya dalam surat An-Nisa masih bersambung, falyattaqullaha waliyaqulu qaulan sadida. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Inilah pentingnya takwa. Kenapa khatib selalu mengingatkan kualitas takwa kita tingkatkan, tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk keluarga keturunan kita. Dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Inilah panduan penting buat kita. Bahwa jangan sampai kemudian bagus ibadah kita secara pribadi, tapi kepada keluarga tidak bagus. Padahal tantangan sekarang, anak keturunan kita, pasangan hidup kita, ya anak-anak kita semua, itu membutuhkan bagaimana pendidikan agama di rumah kita. Maka mudah-mudahan ini menjadi satu panduan penting buat kita. Dan tanggung jawab yang tidak kalah pentingnya Allah mengingatkan dalam surat Toha, surat ke-20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan ini sebuah rahasia yang luar biasa, dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat. Jadi jangan sampai gampang kalah, mudah perintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan sholatnya. Memang keranjang sabar ini tidak boleh kosong, harus terus-menerus kita lakukan. Jangan sampai terbalik, jangan sampai salah langkah. Kenapa khatib mengingatkan? Karena Allah mengingatkan kembali, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Jangan sampai para ayah sibuk bekerja mencari rizki dengan alasan mencari rizki, pendidikan, keluarga, keturunan lewat saja. Karena yang menjamin rizki adalah Allah. Allah mengingatkan kembali, wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kembali, bagaimana dunia dan akhirat kita yang terbaik akan Allah berikan kepada kita ketika kita mampu terus meningkatkan, menguatkan kualitas takwa kita. Maka para ayah, para suami yang hadir pada kesempatan sholat Jumat kali ini, bukan berarti mengurangi bagaimana upaya mencari rizki, tapi kesungguhan kita mencari rizki di jalan Allah, kesibukan kita keluar dari rumah, meninggalkan keluarga, pastikan begitu berkumpul dengan keluarga, energi kita juga sama hebatnya seperti kita sibuk di luar. Mudah-mudahan ini menjadi satu panduan yang makin menguatkan takwa kita. Mau mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan keluarga kita serta keturunan kita selalu dalam koridor takwa, taat, hingga kita semua husnul khatimah. Wa qur rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah,
alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Selalulah dalam kehidupan kita punya visi untuk akhir hayat kita, bahwa kita harus terus menerus menjadi golongan hamba-hamba Allah, keluarga kita, keturunan kita menjadi orang yang terus berserah diri kepada Allah. Teruslah berjuang untuk di jalan taatnya Allah. Teruslah kita berjuang untuk meraih keridhaan Allah. Bersabarlah, bersabarlah, bersabarlah. Maka untuk menguatkan itu, mumpung kita sedang di hari Jumat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dan Allah sedang dekat dengan kita, mari kita khusyukkan hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Mohon perhatikan softnya, silakan banyakkan lurus kanan kiri. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر.